Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Kisah yang berjudul Pesugihan Jual Musuh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sikap Bu Engkom yang demikian kejam tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun, membuat Pak Gugum merasa sangat bersalah pada Bu Irma. Maafkan saya ya Neng, gara-gara saya yang miskin ini, kamu malah jadi dimaki-maki sama Bu Engkom. Pak Gugum berkata sambil menutup kedua wajahnya dengan tangan, sebagai bentuk rasa penyesalan yang mendalam atas ketidakadilan dunia pada kemiskinan mereka. Kedua bahu laki-laki itu pun sontak berguncang-guncang saat untuk pertama kalinya tangisnya pecah, memecah suasana haru yang tadi sempat memagari tempat itu. Bu Irma refleks memeluk sang suami sambil mengusap-ngusap punggung laki-laki itu seakan ingin memberinya kekuatan. Sabar Kang, semoga ini ujian yang terakhir untuk kita berdua, jawab Bu Irma seraya menyusut air mata yang tadi sempat membasahi wajahnya dengan punggung tangannya. Maafkan saya memang laki-laki yang tidak berguna Neng, laki-laki yang tidak becus membahagiakan istrinya sendiri, runtuk Pak Gugum sambil memukul-mukul kepalanya sendiri dengan tangannya. Tentu saja Bu Irma tidak tinggal diam begitu saja. Perempuan itu mencoba menenangkan Pak Gugum. Istighfar Kang, jangan sampai Akang terbuai oleh bisikan setan, istighfar, kata Bu Irma seraya memegang kedua tangan Pak Gugum yang kembali hendak memukul-mukul kepalanya sendiri. Kemudian Bu Irma membawa laki-laki itu ke dalam pelukannya. Namun sepertinya usaha Bu Irma belum cukup untuk membuat Pak Gugum menjadi tenang dan berpikir jernih. Lebih baik kamu tinggalkan Akang Neng. Buat apa kamu bertahan dengan laki-laki tidak berguna seperti Akang yang hanya membuat hidup Neng jadi tambah sengsara. Kembali suara keluhan yang bernada menyalahkan dirinya sendiri terlontar dari mulut Pak Gugum. Hati Pak Gugum begitu terluka karena orang-orang bahkan keluarga mereka sendiri memperlakukan keduanya seperti sampah yang tidak berguna. Bu Irma tersenyum tipis ke arah laki-laki yang sangat dicintainya. Tidak apa-apa Kang, sudah Akang jangan merasa bersalah begitu. Saya janji akan selalu setia sama Akang. Saya janji apapun yang terjadi tidak akan meninggalkan Akang. Sekarang lebih baik Akang istighfar ya, kata Bu Irma dengan suara yang lembut menyejukkan. Pak Gugum pun berhenti menangis dan memukul-mukul kepalanya sendiri seperti tadi. Namun sepatah kata pun tidak keluar dari bibirnya. Sekarang saya mau nyoba pinjam uang ke Rani buat bayar kontrakan. Akang tunggu aja di rumah ya, timpal Bu Irma kembali dengan suara lembut yang memang menjadi ciri khasnya. Sayangnya ibarat jauh panggang dari api. Jangankan mendapat pinjaman uang, Pak Gugum dan Bu Irma malah kembali mendapat hinaan dan cibiran dari Bu Rani dan Pak Herman. Dan hal ini bukan pertama kalinya mereka lakukan. Maaf ya, bukannya aku gak mau meminjamkan uang, tapi aku takut Teh Irma dan Kang Gugum nanti malah ingkar janji, gak mau bayar, ucap Bu Rani dengan ekspresi mengejek. Iya, apalagi kalian miskin begitu, takutnya malah gak bakal bisa bayar. Ujung-ujungnya malah nanti kami yang bakal ngemis-ngemis saat nagih utang kalian, timbal Pak Herman yang turut menggores hati Pak Gugum dan Bu Irma dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Sudahlah Jang Herman, jangan hiraukan mereka. Ibu juga tidak setuju kalian pinjamkan uang. Ibu yakin itu cuma akal-akalan si Gugum dan Irma buat melorotin uang kalian. Bu Isa ikut nimbrung. Saking arogannya baik Pak Herman, Bu Isa maupun Bu Rani sama sekali tidak mempersilahkan Pak Gugum dan Bu Irma untuk masuk ke dalam rumah mereka. Pak Gugum dan Bu Irma hanya dibiarkan berdiri di depan pintu, diperlakukan seperti pengemis, bukan sebagai saudara, apalagi keluarga dekat. Pak Gugum yang sudah tidak tahan kembali harus mendengar hinaan demi hinaan dari mertua dan adik iparnya itu. Segera mengajak Bu Irma pergi dari sana.
Hati lelaki itu terlalu sakit hingga tidak bisa dia utarakan dengan kata-kata. Sampai akhirnya Bu Irma bilang akan mencoba meminjam uang kepada Pak Sony. Pak Gugum yang sudah tidak punya pilihan akhirnya mengantar sang istri menuju rumah Pak Sony. Tapi kembali, rasa sakit hati harus ditelan oleh Pak Gugum saat Pak Sony justru mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya dia ucapkan. Jangankan cuma 200.000, 50 juta pun akan saya berikan asal kamu ceraikan Irma. Kasihan bila perempuan secantik dan sebaik Irma harus hidup melarat sama laki-laki seperti kamu, Gum, kata Pak Sony yang sungguh mengejutkan Pak Gugum dan Bu Irma. Bu Irma tidak menyangka majikan yang selama ini dinilainya berhati malaikat, taat beribadah dan suka menolong itu rupanya punya maksud tidak baik dalam hatinya. Apa maksud Pak Sony bilang begitu di depan suami saya? Tanya Bu Irma dengan nada tegas. Bu Irma tidak mau bila ucapan Pak Sony itu akan membuat Pak Gugum jadi salah paham dan menyangka yang bukan-bukan kepadanya. Sementara selama ini niat Bu Irma memang hanya ingin bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Sony, tidak lebih. Jujur Irma, hampir 5 tahun saya menduda, baru kali ini hati saya tergerak untuk membuka hati untuk wanita lain. Dan wanita itu kamu Irma. Saya iba melihat wanita secantik kamu hidup miskin dengan suami yang tidak bisa mencukupi semua kebutuhan kamu. Di luar dugaan, Pak Sony mengakhiri kalimatnya dengan melirik Pak Gugum seakan meremehkan laki-laki itu. Wajah Bu Irma langsung berubah. Maaf Pak, ternyata saya salah menilai. Rupanya Pak Sony tidak lebih dari laki-laki hidung belang yang sukanya merusak rumah tangga orang. Pungkas Bu Irma yang merasa kecewa, sedangkal itu Pak Sony menilainya. Pak Gugum yang kali ini tersulut emosinya karena tidak terima rumah tangga dia dan istrinya ikut diusik Pak Sony, menegur keras duda kaya tersebut. Jangan sembarangan bicara ya Pak Sony. Mentang-mentang Anda kaya lalu merasa boleh bicara seenaknya tentang istri saya, tegur Pak Gugum yang merasa sangat tersinggung oleh ucapan majikan Bu Irma tersebut. Bukannya minta maaf, Pak Sony malah kembali menyerang Pak Gugum dengan kata-kata yang tidak kalah pedas dan menyakitkan hingga menghujam ke dalam jantung laki-laki itu. Loh, kenapa kamu mesti marah, Gum? Itu kan kenyataan. Kamu buat bayar kontrakan saja harus pinjam sana sini, tapi masih saja sombong. Pergi kalian dari sini, usir Pak Sony yang merasa dongkol. Keinginannya ditolak mentah-mentah oleh Bu Irma. Dengan langkah lesu, pasangan suami istri itu pun akhirnya meninggalkan rumah Pak Sony dengan langkah gontai dan membawa sebuah luka baru yang tidak berdarah namun sangat menyakitkan, terutama buat Pak Gugum. Dia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak oleh duda kaya tersebut, sedangkan mata Bu Irma tampak berkaca-kaca meski tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Keluar kalian dari kontrakan saya sekarang juga. Cepat, kemasi barang-barang kalian. Enak saja mau tinggal gratis tanpa bayar. Kalian pikir saya ini dinas sosial? Saya yang rugi atuh, teriak Bu Engkom yang tiba-tiba datang malam itu. Bu Irma dan Pak Gugum yang sedang duduk termenung di kursi butut mereka tentu saja kaget. Lebih kaget lagi ketika dua orang anak Bu Engkom, yaitu Dani dan Rudi, disuruh Bu Engkom untuk mengeluarkan paksa semua barang-barang milik Bu Irma dan Pak Gugum. Kedua pemuda berusia 20 tahun dan 22 tahun itu tanpa membantah dengan sigap merangsak masuk ke dalam rumah kontrakan. Mereka mengambil barang-barang milik pasangan suami istri tersebut secara acak, kemudian melemparkannya keluar. Pak Gugum yang mencoba menghalangi aksi Dani dan Rudi malah harus merasakan sebuah tendangan telak kaki kanan Dani di bagian dadanya. Rudi juga ikut-ikutan melayangkan bogem mentah ke wajah Pak Gugum hingga laki-laki itu jatuh tersungkur ke tanah dengan sebuah luka berdarah di ujung bibirnya. Dani dan Rudi yang jago bela diri jelas bukan tandingan Pak Gugum. Apalagi saat itu Pak Gugum dan sang istri dalam kondisi lemas karena belum makan seharian. Melihat suaminya dihajar oleh kedua anak Bu Engkom, Bu Irma berteriak histeris seraya berlari ke arah Pak Gugum yang masih memegangi dadanya yang terasa sakit. Tangis perempuan itu pecah melihat kondisi suaminya yang jatuh tersungkur dengan sudut bibir yang berdarah. Kalian segera bawa barang-barang butut kalian ini atau aku akan bakar, perintah Rudi seraya berkacak pinggang. Tatapan mata laki-laki itu begitu sangar, penuh ancaman. Dani juga ikut berdiri jumawa di hadapan Bu Irma dan Pak Gugum, tidak kalah pongahnya dengan saudaranya.
Ucapan Dani tidak kalah tajam dan menusuk bak irisan Sembilu. "Cepat kalian pergi sekarang juga dari sini, atau aku dan kakakku akan kembali mengejar kalian sampai mampus," ancam Dani sambil menyepak kaki Pak Gugum. Lalu dia pun melayangkan tendangan ke arah punggung kurus laki-laki itu hingga Pak Gugum kembali harus merasakan rasa sakit di bagian tubuhnya untuk yang kesekian kalinya. Terdengar suara lenguan kesakitan dari bibir Pak Gugum sambil mengusap-ngusap punggungnya yang terasa sakit akibat tendangan kaki Dani barusan. Bu Irma yang tidak tega bila harus kembali melihat sang suami disiksa oleh kedua anak bungkom tersebut, segera menghampiri Pak Gugum. "Ayo Kang, lebih baik kita pergi dari sini," kata Bu Irma seraya memapa sang suami. Butiran bening terlihat jatuh di kedua belah pipi perempuan tersebut. Pak Gugum tidak menjawab, hanya manut saat sang istri membantu memapahnya. Bu Irma memungut barang-barang mereka yang tadi sempat dilemparkan oleh kedua anak bungkom tersebut, sedangkan Pak Gugum dengan ekor matanya memandang dingin secara bergantian ke arah Dani dan Rudi. "Suatu hari nanti, aku akan balas semua perbuatan kalian," kata Pak Gugum dalam hati. Sejak saat itu mereka pun terpaksa tinggal di pos ronda pasar karena tidak punya uang untuk mencari rumah kontrakan baru. Bu Irma juga sudah dipecat Pak Sony gara-gara menolak meninggalkan Pak Gugum. Suami istri yang kini dalam kondisi kelaparan tersebut tidak punya uang sepersen pun untuk memberi makanan. Untuk mengganjal perut keduanya sampai minum air keran di musola dekat pasar. Pak Gugum kembali minta maaf pada Bu Irma karena sudah membuat sang istri jadi sengsara. Tapi Bu Irma bilang dia akan setia menemani Pak Gugum dalam kondisi apapun. Sebutir air mata pun tumpah di pipi Pak Gugum. Pak Gugum merasa beruntung memiliki istri setia. Sampai akhirnya malam itu Pak Gugum bermimpi didatangi oleh seorang perempuan yang berwajah cantik. Perempuan yang mengaku bernama Nyai Dewi Anjani itu menyuruh Pak Gugum untuk datang ke salah satu air terjun yang dikenal wingit di daerah pinggiran Garut. "Aku tahu engkau sedang kesusahan dan menemui jalan buntu untuk semua masalahmu. Aku datang untuk membantumu, wahai manusia. Datanglah ke tempatku tepat di malam Jumat," kata sosok Nyai Dewi Anjani dengan suara lembut menyejukkan. Pak Gugum yang masih bingung dengan maksud ucapan sosok itu hanya bisa diam. "Datanglah, aku janji akan memberimu banyak kekayaan agar kau tidak lagi direndahkan oleh orang lain, agar orang-orang akan berlutut dan menghormatimu. Jangan lupa bawa kembang 7 rupa sebagai syaratnya." Kembali suara sosok itu terdengar di telinga Pak Gugum. Keesokan harinya Pak Gugum pun penasaran dan mencoba mencari informasi tentang air terjun yang dimaksud oleh sosok yang semalam mendatanginya lewat mimpi. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, akhirnya Pak Gugum pun tahu lokasi air terjun yang dimaksud. Seperti terhipnotis tanpa pikir panjang, Pak Gugum pun mengikuti saran dari suara bisikan tersebut. "Sudah cukup, selama ini aku dan istriku dihina oleh orang lain. Sekarang apapun akan aku lakukan agar bisa jadi orang kaya," tekad Pak Gugum dengan gigi gemertak menahan amarah. Singkat cerita, Pak Gugum pun mendatangi tempat di mana air terjun itu berada, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pasar tradisional tempat dia mencari nafkah. Bulu kuduk laki-laki itu langsung meremang melihat suasana sekeliling air terjun yang sepi dan gelap. Pak Gugum yang ingin membuktikan kebenaran ucapan sosok yang mendatanginya dalam mimpi sudah terlanjur nekat dan tidak berniat sedikit pun untuk mundur dari keputusannya. Saat Pak Gugum celingukan ke sekeliling tempat itu, tiba-tiba saja kemunculan sosok seorang perempuan mengagetkannya. "Bagus, kau sudah mau memenuhi undanganku, wahai manusia. Sungguh kau adalah manusia yang cerdas dan tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang kini ada di hadapanmu," ucap sosok perempuan berwajah cantik itu dengan sebuah senyum manis tersungging di bibirnya. Pak Gugum hanya diam tertunduk, bingung harus menjawab apa, tapi dari sorot matanya, Pak Gugum jelas menaruh harapan terakhirnya pada sosok tersebut agar bisa merubah nasibnya. Sosok bernama Nyai Dewi Anjani itu menjanjikan akan memberikan Pak Gugum kekayaan asal dia mau menjadi pengikutnya. Pak Gugum hanya disuruh menumbalkan musuh-musuhnya. Nanti setiap kali musuhnya itu meninggal, maka Pak Gugum akan mendapatkan imbalan berupa harta berupa sekarung uang berjumlah 200 juta untuk setiap nyawa yang ditumbalkan. Tanpa pikir panjang, Pak Gugum pun menyanggupi. Kemudian dia tuliskan 10 nama orang musuh yang akan dia tumbalkan. Mereka adalah Bu Isa, Pak Herman, Bu Rani, Bu Engkom, Pak Sony, Dani, Rudi, Kang Karta,
dan 2 orang rekan sesama kuli panggul yang pernah memfitnahnya sebagai komplotan pencopet dan yang pernah menjahili pekerjaannya. Semua itu Gugum lakukan tanpa sepengetahuan Bu Irma. Tumbal pertama Pak Gugum adalah Pak Sony. Pak Gugum merasa dendam pada laki-laki kaya mantan majikan sang istri tersebut karena sudah menghina dan merendahkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki dan seorang suami. Dulu kau dengan seenaknya menyuruh istriku agar meninggalkanku. Sekarang kau rasakan akibatnya. Gumam Pak Gugum dalam hati seraya menatap Pak Sony dari kejauhan. Ya, saat itu Pak Sony sedang berada di tempat pembuatan aneka mebel miliknya yang tidak jauh dari rumahnya. Laki-laki itu datang sendirian dan sama sekali tidak menyadari kalau hari itu adalah hari terakhirnya berada di dunia ini. Ya, Pak Sony ditemukan tewas tertimpa kayu bahan pembuat mebel miliknya. Kepalanya pecah dan isi otaknya sampai berhamburan keluar karena kayu yang menimpa kepalanya adalah kayu-kayu gelondongan yang belum dipotong-potong oleh anak buahnya. Senyum Pak Gugum langsung terkembang mendengar berita kematian tragis Pak Sony yang sungguh mengejutkan banyak orang tersebut. Malam harinya sekarung uang pecahan 100 ribuan senilai 200 juta tahu-tahu sudah ada di kolong tempat tidur Pak Gugum. Seminggu kemudian giliran Bu Isa yang menjadi tumbal berikutnya dari pesugihan jual musuh yang dilakukan oleh Pak Gugum. Bu Isa tewas ditabrak oleh sebuah mobil pick-up yang remnya blong saat hendak menyeberang sepulang dari berbelanja ke pasar. Para pejalan kaki, pengendara kendaraan bermotor, dan warga pun berbondong-bondong datang ke TKP untuk menyaksikan langsung tragisnya kematian ibu mertua Pak Gugum tersebut. Semua orang yang menyaksikan langsung bergidik ngeri melihat kondisi tubuh Bu Isa yang sudah tidak utuh lagi. Kepalanya pecah dengan wajah yang hampir tidak bisa lagi dikenali, sementara kedua kakinya patah di tempat. Saat melihat Bu Irma dan Bu Rani menangisi kepergian ibu mereka, Pak Gugum malah diam-diam meludah ke tanah. Mampus kau mak lampir, perusak keharmonisan rumah tangga aku dan istriku. Semoga tubuh busukmu membusuk di neraka. Runtuk Pak Gugum seraya menyunggingkan senyum sinis. Kembali sekarang uang senilai 250 juta didapat Pak Gugum setelah berhasil menumbalkan salah satu orang yang dianggap paling banyak menorehkan rasa sakit hati untuk laki-laki itu. Disusul kematian Pak Herman sebulan kemudian, yang ditemukan rekan kerjanya tewas tertelungkup dengan banyak luka tusukan di punggungnya. Konon laki-laki itu dibacok oleh salah seorang karyawannya yang merasa sakit hati oleh hinaan Pak Herman. Mendengar kabar tersebut, kembali Pak Gugum dalam hatinya berterima kasih pada sosok sesembahan yang sudah membantunya membalaskan dendamnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, tentu saja imbalan sekarung uang senilai 250 juta pun akan kembali menjadi miliknya. Saat berlangsungnya pemakaman jenazah mendiang Pak Herman, air mata Bu Rani tidak pernah berhenti mengalir dari pipinya. Kedua matanya sembab karena perempuan itu selalu menangis. Pak, kenapa Bapak tega ninggalin ibu? Kenapa Bapak tega membuat anak-anak kita nanti lahir tanpa tahu siapa ayah kandungnya? Rata Bu Rani seraya meremas-remas tanah kuburan yang masih basah itu. Bu Irma yang selalu setia menemani dan menghibur saudaranya yang sedang tertimpa kemalangan tersebut, mencoba memberi kekuatan kepada Bu Rani dengan memeluknya. Tangis Bu Rani pun pecah dalam pelukan Bu Irma. Sedangkan Pak Gugum yang melihat dari kejauhan hanya menatap nanar ke arah pemakaman mendiang iparnya itu. Hatinya sumringah karena membayangkan akan kembali mendapatkan imbalan uang 250 juta dari sang sesembahan. Tumbal berikutnya adalah Bu Rani. Bu Rani sendiri meninggal saat terjatuh di kamar mandi. Bu Rani yang saat itu sedang hamil besar diduga jatuh terpeleset akibat lantai kamar mandi yang licin. Namun kesaksian berbeda justru disampaikan oleh Celti, pembantu Bu Rani. Katanya dia sempat melihat seperti ada sekelebat bayangan berwarna hitam mengikuti mendiang Bu Rani ke kamar mandi. Pihak kepolisian sempat mengarahkan tuduhan kalau Celti lah pelaku pembunuhan atas majikannya. Akan tetapi berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil olah TKP, tidak ditemukan sidik jari Celti di sekitar TKP. Bahkan banyak warga yang bersaksi pada saat kejadian, Celti sedang berada di warung Bu Titi, membeli bahan-bahan masakan dan sayuran. Akhirnya Celti pun dibebaskan. Terakhir, dua rekan Pak Gugum sesama kuli panggul yang pernah memfitnah dan mengusilinya tewas dihajar massa setelah kedapatan mau membawa lari barang-barang dan mencopet dompet pelanggan yang menggunakan jasa mereka sebagai kuli panggul. Tangisan histeris dari keluarga kedua orang itu sungguh memilukan hati. Betapa tidak, kedua kuli panggul tersebut dihakimi massa secara brutal.
hingga tubuh keduanya sudah tidak utuh lagi. Bahkan sisa ceceran darah yang berasal dari luka-luka yang mereka alami terlihat mengotori sebagian tempat itu. Sedangkan Bu Engkom sebagai tumbal pesugihan Jungwal Umur berikutnya, ditemukan Rudi dan Dani, kedua anaknya, tewas mengambang di tambak ikan miliknya. Jasadnya tidak sengaja ditemukan oleh warga yang kebetulan sedang melewati areal tambak ikan milik Bu Engkom. Dua orang warga yang kebetulan melewati tempat tersebut saat kejadian kepada Pak Lurah bersaksi kalau mereka sempat melihat ada bayangan berwarna hitam berdiri di belakang tubuh gempal Bu Engkom yang saat itu sedang berdiri di depan tambak miliknya. Lalu tiba-tiba saja bayangan berwarna hitam tersebut mendorong tubuh Bu Engkom ke arah tambak. Saat Bu Engkom hendak mencoba keluar dari tambak, bayangan hitam tersebut malah kembali mencoba membenamkan tubuh gempal perempuan parubaya tersebut hingga akhirnya tewas mengambang. Namun pihak keluarga Bu Engkom lebih memilih untuk tidak memperpanjang kasus ini ke pihak berwajib. Namun tangis kehilangan tidak terbendung dari kedua anak mendiang Bu Engkom, yaitu Dani dan Rudi. Sedangkan Dani meninggal akibat serangan jantung setelah mendapati istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain di rumahnya sendiri. Terakhir Rudi sendiri tewas setelah jadi korban pembegalan saat pulang melayat dari rumah Bu Engkom. Kematian beruntun dari keluarga mendiang Bu Engkom ini sempat menimbulkan kecurigaan warga. Apalagi segelintir warga juga tahu kalau mereka bertiga adalah orang-orang yang sudah berbuat jahat pada Pak Gugum dan istrinya. Warga juga sempat berspekulasi kenapa orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada Pak Gugum satu persatu mengalami kematian yang sangat tragis. Namun mereka tidak memiliki bukti yang kuat akan keterlibatan Pak Gugum dan Bu Irma dalam kematian orang-orang tersebut. Di luar dugaan, Pak Gugum hanya menyaringi penuh makna ketika mendengar kematian satu persatu orang-orang yang sudah menyakiti hatinya selama ini, meninggal dannya dalam rentang waktu yang berdekatan. Mampuslah kalian semua, itu adalah balasan setimpal atas perbuatan jahat dan mulut setan kalian yang selama ini selalu menghina dan merendahkan diriku, gumam Pak Gugum dengan sebuah senyuman puas tersungging di sudut bibirnya. Kembali Pak Gugum merasa tidak sabar menunggu datangnya bonus tambahan berupa setumpuk perhiasan emas permata dan logam mulia yang akan dia dapatkan dari Nyai Dewi Anjani sesembahannya sebagai imbalan atas tumbal yang sudah dia persembahkan. Aku akan makin kaya dan tidak akan ada yang menandingi kekayaanku di kampung ini. Tawa laki-laki itu pun pecah membuyarkan keheningan yang tadi memagari suasana pemakaman umum siang itu. Di usianya yang masih relatif muda, kini Pak Gugum sudah berhasil menjadi orang sukses dan memiliki segalanya hanya dalam waktu 1 tahun. Pak Gugum adalah seorang tengkulak sayur paling kaya di tempat itu. Pak Gugum memiliki 10 mobil pick-up dan 5 truk pengangkut sayur sebagai armada untuk menjalankan usahanya yang mulai dia rintis 6 bulan yang lalu. Di luar dugaan, usahanya itu berkembang pesat, bahkan nyaris Pak Gugum tidak memiliki saingan yang menjalankan usaha serupa sebagai tengkulak sayur. Kalaupun ada saingannya tersebut akan lambat laun mengalami kebangkrutan, lalu terpaksa menjual aset-aset berharganya ke Pak Gugum untuk meminimalisir nilai kebangkrutannya. Kesuksesan Pak Gugum yang hanya dalam waktu singkat tersebut sempat menghadirkan decak kagum para penduduk desa itu yang selama ini selalu merendahkan dan menghinanya. Awalnya Bu Irma tidak curiga atas kesuksesan instan suaminya. Sampai akhirnya Bu Irma sempat heran kenapa orang-orang yang banyak menghina Pak Gugum, termasuk ibunya Bu Isa, adiknya Bu Rani, Pak Herman adik iparnya, Pak Soni, Bu Engkom dengan kedua anaknya bisa tewas dalam waktu berdekatan. Bu Irma sempat menanyakan hal itu kepada Pak Gugum, tapi suaminya itu malah balik memarahinya. Bu Irma pun mengakui perubahan sikap suaminya yang berubah sangat drastis sejak menjadi orang terkaya dan terpandang di desanya. Ditambah lagi kini Pak Gugum sudah tidak lagi terlihat menjalankan ibadah, sesuatu yang tidak pernah dia tinggalkan sebelumnya. Sebagai seorang istri soleha, Bu Irma tidak pernah lelah untuk mencoba mengingatkan Pak Gugum agar kembali menjalankan ibadah. Namun jawaban yang didapat Bu Irma dari sang suami malah di luar ekspektasinya. Halah Neng, buat apa akang rajin sholat, getol ngaji dan rutin sholat tahajud? Buktinya dulu hidup kita tetap saja melarat, bahkan diperlakukan seperti sampah oleh orang lain. Itu alasan yang selalu dikemukakan oleh Pak Gugum setiap kali Bu Irma bertanya kenapa Pak Gugum tidak lagi beribadah. Bu Irma yang tidak mau berdebat dengan Pak Gugum akhirnya lebih memilih diam. Bu Irma juga tidak cerita ke Pak Gugum kalau akhir-akhir ini setiap malam dia tidak bisa tidur dengan nyenyak
karena dia sering diganggu oleh kehadiran sosok perempuan berwajah cantik namun bengis yang selalu menatapnya dari kejauhan dengan tatapan penuh kebencian. Anehnya Bu Irma mimpi sosok itu hendak menenggelamkannya di sebuah tempat yang mirip dengan air terjun. Tapi upaya sosok perempuan itu gagal sebab Bu Irma yang rajin beribadah tiba-tiba membacakan ayat kursi dalam hatinya berulang-ulang. Saat terbangun dari mimpinya, Bu Irma pun merasa kaget karena kondisi tubuhnya juga basah kuyup hingga kasur dan selimut yang dipakainya ikut basah. Aneh, padahal aku hanya mimpi tapi kenapa terasa begitu nyata ya? Kedua alis Bu Irma pun berkerut. Sayangnya mimpi buruk itu terus berulang hingga Bu Irma pun mulai merasa ketakutan. Bu Irma merasa tidak nyaman setiap malam selalu diteror oleh sosok itu. Dia pun akhirnya terpaksa menceritakan mimpinya itu ke Pak Gugum. Tapi Pak Gugum malah menyalahkannya. Itu gara-gara kamu masih suka sholat dan mengaji, Neng. Pokoknya mulai besok, Akang minta kamu jangan lagi sholat sama ngaji. Kita sudah punya banyak harta. Tugas kamu hanyalah menikmatinya saja. Tidak usahlah repot-repot beribadah segala. Ngerti? Tandas Pak Gugum. Bu Irma makin curiga kalau ada sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh suaminya itu untuk mendapatkan kekayaan. Apalagi Bu Irma juga sempat mimpi bertemu mendiang Bu Isa, Pak Herman, dan Bu Rani yang meminta tolong kepadanya. Atas saran dari salah seorang kenalannya, diam-diam Bu Irma berniat hendak meminta bantuan kepada seorang kiai dari desa tetangga yang terkenal bisa mengetahui hal-hal bersifat goib. Tapi sepertinya sosok Nyai Dewi Anjani lebih dulu bisa membaca maksud Bu Irma. Sosok penguasa air terjun itu ingin menggagalkan niat Bu Irma yang ingin mencari kebenaran tentang hal sesat yang kini sedang dilakukan oleh Pak Gugum. Keesokan harinya Pak Gugum menemukan tubuh sang istri sudah mengapung di bak kamar mandi dengan kondisi tidak bernyawa. Hati Pak Gugum pun sontak hancur berkeping-keping, seperti pecahan sebuah gelas kaca yang jatuh ke lantai. Dia merasa separuh nyawanya ikut terbawa karena dia sangat mencintai Bu Irma. Pak Gugum belum lupa betapa setianya mendiang istrinya tersebut, menemaninya di saat-saat terpuruknya. Pak Gugum tidak tahu kalau sosoknya Dewi Anjani malam itu sengaja muncul ketika Bu Irma hendak berwudu untuk melaksanakan sholat tahajud. Sosok itu sengaja menenggelamkan kepala Bu Irma ke dalam bak hingga kehabisan nafas, lalu akhirnya tewas. Pak Gugum yang tidak bisa menerima kenyataan pahit tersebut mendadak merasakan separuh tubuhnya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Pak Gugum pun terpaksa memakai kursi roda sampai akhirnya Pak Jajala yang dia berikan wewenang untuk menggantikan tugasnya. Sedangkan untuk pekerjaan rumah dan mengurusnya, Pak Gugum memperkerjakan Cek Neni yang masih ada ikatan saudara dengan Pak Jaja. Kini saat Pak Gugum meninggal dunia secara tragis, warga yang mengurus jenazahnya mengeluh kalau banyak kejadian ganjil yang mewarnai proses pengurusan jenazah laki-laki tersebut, di mana jenazah Pak Gugum yang sudah dimandikan dan dikafani, tiba-tiba saja kain kafannya malah berubah basah kuyup, seperti habis direndam di dalam kubangan air, sehingga harus diganti. Warga juga bingung dari mana datangnya air tersebut, sementara ruang tengah tempat mereka menempatkan jenazah Gugum kondisinya kering. Tidak sampai di situ, hal ganjil yang terjadi dalam proses pengurusan jenazah mendiang Pak Gugum. Pada saat jenazahnya hendak dimasukkan ke dalam liang lahat yang sudah digali, tiba-tiba saja muncul mata air dari bawah yang aliran airnya sangat deras. Akibatnya jenazah Pak Gugum terangkat ke atas dan kondisinya mengapung. Kain kafan yang membungkus jasad mendiang Pak Gugum pun ikut basah kuyup. Pak Ustadz yang kasihan melihat penggali kubur sudah sangat kelelahan berkali-kali harus menguras air yang muncul secara misterius tersebut. Akhirnya meminta mereka menguburkan jenazah apa adanya, mengingat hari sudah beranjak malam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.